Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Jumjum dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas materi membangun pencitraan publik. Sebelum memasuki materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Aliatul Ilmi, selanjutnya ada Anissa Maulinda, selanjutnya ada Bila Wahyu, dan selanjutnya ada Brogis Okta Alivia Paradiba, dan saya Diah Ayu Permatasari. Pada topik bahasan kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama adalah urgensi pencitraan publik, lalu pengertian pencitraan publik, selanjutnya tujuan pencitraan publik, lalu prinsip pencitraan publik, lalu strategi pencitraan publik, selanjutnya ada bentuk pencitraan publik, lalu ada pihak yang terlibat dalam pencitraan publik, lalu efek pencitraan publik yang diharapkan dan tidak diharapkan, dan yang terakhir, perilaku pengembangan sekolah yang diharapkan dalam pencitraan publik. Materi yang pertama adalah urgensi pencitraan publik. Urgensi pencitraan publik berfungsi sebagai labeling suatu sekolah di pandangan masyarakat sehingga partisipasi tersebut menjadi jembatan sekolah dan masyarakat membantu kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan keinginan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah pengertian pencitraan publik. Apa itu pencitraan publik? Pencitraan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan atau lembaga organisasi untuk membangun sudut pandang atau pendapat masyarakat luas tentang hal-hal baik dari suatu lembaga agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih, sehingga munculnya kerjasama serta dukungan yang akan menguntungkan dua pihak, mempercepat dan memaksimalkan tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pencitraan publik. Tujuan pencitraan publik menurut Wijaja pada tahun 2008 yaitu untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara lembaga dan publiknya dan juga agar dapat tercipta suatu citra yang positif dari masyarakat atau publik terhadap lembaga yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip pencitraan publik. Terdapat beberapa prinsip pencitraan publik yang dikemukakan oleh Imron dan Sumarsono pada tahun 2017, yaitu yang pertama, prinsip mengacu pada visi dan juga misi sekolah. Diartikan bahwa kegiatan pencitraan sekolah tersebut haruslah berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan visi dan juga misi yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut. Prinsip yang kedua yaitu memiliki komitmen kebersamaan. Hal tersebut dapat dicerminkan dengan adanya gotong royong dari seluruh unsur sekolah, di mana hal tersebut sudah menjadi bagian ekosistem sekolah yang memiliki arti bahwa pencitraan sekolah haruslah melibatkan seluruh unsur yang terdapat dalam sekolah seperti guru atau pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan juga para orang tua siswa, serta pemimpin institusi pendidikan yang melaksanakan peran serta tugas dan juga fungsi, serta masing-masing secara penuh akan tanggung jawab. Prinsip yang ketiga yaitu melakukan pemberdayaan terkait seluruh potensi yang tersedia. Diartikan bahwa dalam pencitraan sekolah haruslah dapat dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu memiliki keikhlasan dan juga kesungguhan. Diartikan bahwa dalam pencitraan sekolah haruslah diterapkan dan juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan digunakan semata-mata sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas suatu pendidikan di sekolah tersebut. Prinsip yang kelima yaitu adanya keterbukaan dan juga kejujuran. Diartikan bahwa dalam pencitraan suatu sekolah
haruslah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, serta juga harus berdasarkan kondisi yang nyata di sekolah tersebut. Dan prinsip yang keenam, yaitu memiliki keinginan untuk dapat berubah, diartikan bahwa pencitraan suatu sekolah dilaksanakan dan juga diterapkan seiring dengan adanya tuntutan perubahan yang terus terjadi saat ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu mengenai strategi pencitraan publik. Strategi pencitraan publik yang baik diperlukan oleh setiap sekolah dengan tujuan agar masyarakat sekitarnya dapat memberikan aspirasi sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan khususnya dalam manajemen hubungan masyarakat. Strategi yang dilakukan diharapkan dapat membangun persepsi siswa dan masyarakat mengenai citra yang dimiliki oleh suatu sekolah, di mana pandangan mereka memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Menurut Imron dan Sumarsono, pencitraan publik dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan kerja kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, ada keikutsertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan lomba sekolah dan siswa. Yang ketiga, ada membangun jaringan kerja dengan orang tua murid. Dan yang keempat, yaitu peningkatan layanan akademik dan non-akademik yang prima, dan kepemilikan peringkat akreditasi sekolah yang baik. Menurut Imron dan Sumarsono, beberapa bentuk dari pencitraan publik di sekolah yaitu yang pertama ada pencitraan yang terkait dengan lingkungan fisik sekolah, yang kedua ada pencitraan yang terkait dengan pembelajaran yang diberikan, yang ketiga ada pencitraan yang terkait dengan pembelajaran, dan yang keempat ada pencitraan yang terkait dengan sikap dan perilaku warga sekolah, dan yang kelima ada pencitraan yang terkait dengan prestasi akademik dan non-akademik sekolah. Dan yang terakhir ada pencitraan yang terkait dengan keberadaan alumni. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat pencitraan publik. Pihak yang terlibat pencitraan publik menurut Ar-Rahman dan kawan-kawan 2021 ada 3. Yang pertama yaitu sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Sekolah sendiri sebagai lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk tujuan sekolah harus diserahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan masyarakat sebagai sasaran pendidikan. Yang kedua yaitu hubungan orang tua murid. Hubungan orang tua murid hendaknya menimbulkan hubungan konstruktif dengan program di sekolah. Oleh karena orang tua murid selalu berkaitan dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan di antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik. Hal ini merupakan salah satu tugas kepala sekolah. Yang ketiga yaitu murid dan guru. Murid dan guru merupakan unsur sekolah yang sangat penting. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Murid berasal dari lingkungan masyarakat yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan diperoleh dari guru. Selanjutnya yaitu efek dalam pencitraan publik. Efek pencitraan publik terdapat efek yang diharapkan dan tidak diharapkan. Efek yang diharapkan yaitu menurut Imam dan Sumarsono, publik dapat mempersepsikan positif terhadap program yang dilakukan oleh sekolah. Yang kedua, publik percaya terhadap amanat untuk mendidik anaknya. Yang ketiga, publik dapat mengetahui program yang dilakukan oleh sekolah. Yang keempat, publik merasa memiliki terhadap apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya, publik bersedia memberikan dukungan dan bantuan. Publik melakukan usaha untuk mengawali sekolah, dan publik dapat memberikan respon positif, kritik, konstruktif, dan masukan. Selanjutnya, efek yang tidak diharapkan. Yang pertama yaitu publik tidak mengenal atau memahami program sekolah. Yang kedua, publik menduga-duga apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Yang ketiga, publik cenderung mempersepsi buruk terhadap program sekolah. Yang keempat, publik terlalu curiga dengan apa yang dikerjakan sekolah. Kemudian selanjutnya, yang kelima,
Publik tidak percaya terhadap sekolah. Yang keenam, publik tidak peduli terhadap sekolah. Dan yang ketujuh, publik menolak program yang akan dikembangkan oleh sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Aliatul Ilmi akan menjelaskan tentang perilaku pengembang sekolah dalam pencitraan publik. Yang pertama, berkaitan dengan waktu. Yang kedua, berkaitan dengan relevansi layanan. Yang ketiga, berkaitan dengan kecermatan pelayanan. Yang keempat, berkaitan dengan helpful dan friendly. Yang kelima, berkaitan dengan responsiveness dan proaktif. Yang keenam, berkaitan dengan profesionalitas dan keterampilan. Menurut Imron dan Sumarsono tahun 2017. Pengembang sekolah harus berkarakter, memiliki pengetahuan yang luas, mampu menjadi sosok yang dapat meyakinkan publik, serta memiliki sikap objektif, percaya diri, mampu menganalisis dan merasionalkan permasalahan sekolah untuk membangun citra, menurut Pramukas tahun 2020. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan dicantumkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.